Presiden Joko Widodo akan menghadapi sidang gugatan yang diajukan oleh Muhammad Rizik Syihab serta kawan-kawan seperti Munarman, Eko, Edi Mulyadi, Mursalim, Batubara, dan Sunarko. Pengacara Rizik Syihab yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK berharap Presiden Jokowi hadir dalam sidang tersebut. Dalam gugatan tersebut ada beberapa poin yang menjadi landasan, di mana Jokowi dituding melakukan kebohongan sejak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Lalu berlanjut pada saat dia maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 dan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Sekarang kita mulai dulu dibacain beritanya. Baik, Bu Alfian, hari ini kita akan membacakan ada kemungkinan, Bu Alfian, gugatan awal atau gugatan yang dilayangkan oleh Habib Rizik dan kawan-kawan akan mulai disidangkan pada hari Selasa 8 Oktober 2024, Bung Alfian. Nah ini kan ya mudah-mudahan berjalan normatif ya, walaupun yang digugat itu atau tergugat adalah seorang presiden. Nah mungkin respon awal atau di awal dibaca berita kali ini, apa Bung Alfian yang perlu diperhatikan oleh para penggugat? Saya khawatir Bung Alfian jelang 8 Oktober, karena kan mau nggak mau Jokowi belum lengser 8 Oktober. Saya khawatir ada kezoliman atau kilometer 50 jilid 2. Gimana tuh Bung Alfian? Yang pertama, saya ingin mengkabarkan dulu buat pemirsa dan juga buat Bung Kameramen, tergugat mencoba untuk bereaksi melalui juru bicara istana. Tapi menurut saya bahasanya jadi lebay. Jangan begitu dong. Jangan membuat provokasi dong gitu. Jadi artinya kelihatan betul mereka tidak punya argumentasi terhadap adanya penggugatan yang memang argumentasinya sangat banyak. 66 kebohongan yang mungkin sudah terpublikasi dengan luas. Kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dan cenderung berbohong dengan cara-cara yang terbuka dan terang-terangan. Itu menjadi dasar sebab yang menurut hemat saya respon awal, agar ini menjadi terang benderang dan diketahui masyarakat luas. Karena framing yang dibuat oleh media mainstream atau media-media yang lain itu ingin menunjukkan bahwa Habib Rizik dan kawan-kawan itu orang yang pendengki, yang pendendam, ingin balas dendam. Nah, saya pikir ini keliru. Kita kan menyoal di antara 11 triliun yang di kantong beliau, 6.000 unit SMK dan banyak hal. Nah, yang akan dialami oleh penggugat menurut saya harus menjadi perhatian semua kita. Jadi tempat-tempat tinggal beliau, aktivitas beliau, makan dan minum beliau, dan berbagai kegiatan sampai menjelang tanggal 8 dan seterusnya harus lebih hati-hati. Rumah, kegiatan, sumur, anak-anak, keluarga daripada beberapa orang, 6 atau 8 orang penggugat ini harus menjaga diri, menjaga keluarga dari kemungkinan-kemungkinan akan adanya tindakan-tindakan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menteror dan melemahkan proses hukum yang akan dilakukan, yang insya Allah akan disidangkan perdana pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Kata kuncinya, masyarakat se-Indonesia harus tahu bahwa ada gugatan ini. Dan ini tidak hanya di Jakarta, tidak hanya Habib Rizik dan kawan-kawan saja. Di berbagai daerah yang pernah mengalami, di berbagai instansi yang pernah mengalami kezoliman dan kebohongan si Jokowi ini, juga dipersilakan untuk membuat laporannya. Karena ini akan menjadi konsideran kuat untuk sebuah proses pengadilan yang akan membuat yang bersangkutan dihadirkan di pengadilan untuk menjelaskan kenapa dia berbuat ini dan itu, kenapa sampai muncul gugatan-gugatan yang jumlahnya menurut saya akan sangat banyak. Itu respon awal saya, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang kalau kita lihat dari agenda sidangnya, di tanggal 8 itu masih agenda legal standing para penggugat, Bu Alfian. Mungkin mudah-mudahan nanti setelah itu bisa lanjut sidang-sidang selanjutnya
saya juga khawatir Bung Alfian, atau mungkin yang perlu diwaspadai Bung Alfian oleh para penggugat. Ini kan bisa saja ke depannya sidang nggak dilanjutkan dengan alasan mungkin para penggugat bukan orang yang kredibel misalkan, atau para penggugat dianggap orang yang pernah masuk penjara misalkan. Kan kita nggak tahu Bung Alfian alasan-alasan bualan mereka. Nah saya menarik yang Bung Alfian sampaikan tadi, respon istana ini sangat buruk ya Bung Alfian. Jadi istana merespon gugatan Habib Rizik terhadap Jokowi jangan sekedar mencari sensasi. Waduh. Jadi provokasi. Orang menggugat dianggap sensasi dan provokasi. Jadi mungkin di sesi tengah ini apa pesan Bu Alfian untuk para penggugat, jangan sampai lengah, jangan sampai lemah, juga jangan sampai Bu Alfian berhenti di tengah jalan, kira-kira gitu. Gimana tuh Bu Alfian? Ya, mungkin saya juga ingin menambahkan kalimat Mas Bung Kameramen tadi ya. Jangan lengah, jangan lemah, jangan marah. Penting itu. Ya, sehingga kita tetap jernih melihat persoalan dan apa yang akan terjadi tetap terjadilah. Dan perlu diketahui bahwa tangan Allah pasti akan turun ketika kezaliman sampai di titik puncak yang terlalu berlebihan. Sekali lagi saya ingin respon bahwa kemungkinan lain seperti sidang harus online dengan alasan katanya banyak nyamuk, dengan alasan AC-nya yang lagi rusak gitu kan, daripada panas mendingan pakai online, dan macam-macam hal. Dan selagi saya pikir di samping sidang-sidang resmi yang dilakukan dengan bentuk persidangan formal, menurut hemat saya orang-orang yang punya kesadaran terhadap situasi ini seperti Pak Mahfud MD yang begitu sangat berang ya, sangat marah, seperti Pak Yusril harus bisa menahan diri bahwa Pak Yusril harus pasif. Ini sudah sampai kepada batas pemihakan kita kepada keberlangsungan pengelolaan negara. Jangan lagi jadi pengacara orang-orang ini. Saya himbau sebagai adik, sebagai sahabat. Dan terus juga media-media harus melakukan upaya-upaya yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif terhadap berbagai situasi termasuk proses persidangan ini. Sehingga ketika dilakukan tindakan-tindakan yang di luar kepatutan atau melanggar ketentuan yang sebetulnya sudah ada ketentuan hitam di atas putihnya, tidak akan bisa dilakukan karena memang semua pihak sudah mengambil posisi. Yang perlu disoal sebetulnya adalah ketika si Jokowi ini meminta agar Kapolri dan Kejaksaan itu dari kemauan dia, usulan dia. Saya malah membaca ini sebagai sebuah bentuk agar dia tidak didekati dengan pendekatan hukum secara hukum formal dan secara ketentuan hukum yang normatif. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, ini kita melihat isi gugatannya Bung Alfian, itu saya lihat tidak ada gugatan Habib Rizik yang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini keren menurut saya Bung Alfian. Kalau dari jumlah kerugian material yang perlu dibalikan oleh Jokowi sekitar 5.000 triliun ke atas, itu kan justru ujungnya adalah untuk dikembalikan ke negara, Bang Alfian. Nah ini kan menjadi hal positif yang sebetulnya harus didukung. Bahkan istana juga harus didukung dong. Jokowi udah mau turun nih. Kita dukung biar Indonesia punya punya modal awal lah. Mudah-mudahan Prabowo tidak melakukan keburukan yang dilakukan oleh Jokowi kemarin, Bang Alfian. Atau mudah-mudahan Prabowo bisa bikin surplus agar orang-orang di bawah ngisi bensin aja nggak ribet, Bang Alfian. Ini udah ngisi pertalit ditulisnya BBM bersubsidi, kemudian disuruh daftar ini itu, suruh foto kendaraan, dibatasi pula jumlahnya. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, ini kan sidang perdana ya mungkin ya Bu Alfian, yang bikin mereka atau istana geram adalah pencatutan G30S Jokowi. Sebenarnya ini kan mungkin bikin mereka meradang, tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini fokus Bu Alfian untuk sidang ini. Gugatan G30S Jokowi ini apa yang harus terus dilakukan, apa yang harus terus dipahami oleh masyarakat, dan bagaimana Bu Alfian agar gugatan ini bisa dikabulkan. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, pemberian nama akronim G30S Jokowi jelas punya nilai pesan yang mendalam dengan G30S PKI. Karena pola pengelolaan negara ini memang boleh dibilang sejak tahun 2014 sampai menjelang berakhir 2024 Oktober ini persis betul.
apalagi dengan diberikannya kompensasi sejak 2019 melalui SKKPH kepada orang-orang PKI, apalagi kemudian dikeluarkannya Kepres nomor 17 tahun 2022, Impres nomor 2 tahun 2023, Kepres nomor 4 tahun 2023, yang semuanya mengerucut mengarah kepada memberikan ruang dan peluang dan kegembiraan serta ke panggung yang indah, karpet merah palu arit yang indah untuk orang-orang PKI. Dan ini harus dipersoalkan, dan buat Pak Prabowo saya punya permintaan agar dicabut Kepres ini secepatnya. Enak aja dia bunuhin para ulama, dia bunuhin tentara, dia bunuhin jenderal, dia bunuhin Otto Iskandar Dinata, mereka bunuhin sultan yang ada di Sumatera Utara, segala macam. Jadi yang pertama, G30S Jokowi harus menjadi satu trending topik, karena Jokowi telah merusak dan dia orang yang paling berjasa membuat kita hancur dan rusak. Nama negara kita jadi hina di berbagai belahan dunia. Yang kedua, masyarakat ikut mengkhabarkan adanya proses pengadilan ini. Pengadilan terhadap orang yang kebijakannya telah membuat menangis para petani, para nelayan, telah membuat orang digusur, telah membuat orang mati di lapangan sepak bola, di Kanjuruhan, dan banyak peristiwa-peristiwa yang melulu direspon, bukan urusan saya. Sangat naif orang seperti itu. Yang berikutnya, yang terakhir, berikan dukungan doa. Doakan khusus, menangislah kita di tengah malam. Kita mohonkan kepada Allah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang merebut tanah rakyat, yang menggusur, yang membunuh, yang menembak, yang menyiksa, yang menangkap, yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang telah menimbulkan ribuan orang-orang mati sejak awal 1998 sampai hari ini, yang terbanyak adalah sejak di masa-masa rezim Fufu Fafa ini berkuasa. Maka setelah itu dukungan massa, aksi-aksi yang berhubungan dengan proses hukum ini harus didukung dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebesar-besarnya, dan dukungan-dukungan lain yang diperlukan. Berikutnya, proses hukum Jokowi, anak-anaknya, dan seluruh pihak dinasti yang terlibat, yang berhubungan dengan pertambangan, yang berhubungan dengan gratifikasi, proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bukan karena agitasi, provokasi, ataupun dendam. Tidak demikian mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.